Temannya Maria, siapa temannya Maria? Idan. Morugato. Shorugato. Ilham. Ini Ilham ini. Terus dewasa sedikit deh. Menjatuhkan gini ya, saya tuh nggak pernah cari-cari kalian. Kalau ada kalian mau masuk kuliah terserah. Kalau kalian mau keluar ya terserah, saya nggak peduli. Jadi kalau kalian mau keluar, silahkan keluar, saya nggak akan cari. Oke? Tapi kita juga punya kontrak di awal ya, 80% pertemuan. Jadi kalau di luar dari itu ya kalian nggak. Selamat datang nanti di pertemuan neuropsikiatri semester selanjutnya. Kalau kalian udah keluar, saya nggak ada masalah mau cari-cari kalian. Kenapa sih ini nggak pernah masuk, itu urusanmu. Kalian sudah dewasa, oke? Nggak perlu lagi kalian saya mau cari suruh menghadap, nggak ada istilahnya. Bisofina mencari mahasiswa terserah. Kalian kalau mau masuk, tidak. Kalau kalian mau kuliah, tinggal di sini. Kalau kalian tidak mau keluar, jangan ganggu temannya, oke? Jangan ganggu temannya yang mau belajar. Oke, sekarang lagi ke koordinator supersili. Koordinator supersili itu masih tetap di alis ini. Kemudian minta pasiennya untuk tarik ke dalam sininya, gitu ya. Oke, kembali dulu. Ini karena dia pasien sehat, untuk kalian rasa saja dulu tahanannya. Jadi coba seperti ini, kemudian tarik alisnya. Ini saya kasih tahanan di keduanya ya, supaya kalian tahu ini ada tahanan. Dia terasa ini tahanannya seperti ini. Ke arah diagonal. Ini tahanan kita ke diagonal ya. Seperti itu. Nah pada pasien kan dia satunya bisa, satunya tidak bisa. Jadi satunya kita kasih tahanan, satunya kita tarik ke sini. Oke? baru 10 menit masih stretching ada frontalis strengthening exercise benar kayak sini
diagonal Ki. Bagaimana? Ini bentuk V. Sebenarnya itu pada posisi tango itu harusnya dalam posisi yang diagonal. Kecuali kalau kalian mau tinggi untuk kalau enggak dalam posisi diagonal. Oke, gitu ya. Untuk varvator seperti ini. Selanjutnya kita ke orbicularis. Karena dia ototnya dia melingkar seperti ini, maka kita bagi menjadi dua langkah. Langkah pertama, posisi di atas. Sekarang coba tutup matanya. Tutup mata. Ini tahap awalnya lo kalian merasa pada saat dia tutup mata kita tahan ini matanya ya. Coba. Nah, ya, sekarang relax. Ini untuk belajar saya lo. Kalau ke pasien aslinya kita ke coba. Sekarang tutup matanya, baru kita banting. Jadi pada saat kita tutup mata, ini kan kalau kita tutup mata tak satu, kayak mau juga ditutup dan satunya, makanya itu dikasih penguatan di area yang dikasih tahanan di area yang sehat itu supaya terjadi iradiasi penyebaran impuls saraf ke area yang sakit. Jadi dia ikut merangsang mata tertutup, itu makanya dikasih tahanan. Kalau metode yang lain itu bisa misalnya pada saat dia senyum kita kayak nanti sebentar ya itu saya dulu kayak gitu ya. Kurang lebih ini prinsipnya pakai prinsip iradiasi dan reinforcement. Makanya dia dipakaikan tenen itu prinsipnya bilateral, dipakaikan strengthening di area yang sehat dan difasilitasi di bagian yang sakit. Ini kalau dia HB-nya pakai tadi fast treatment-nya itu di bawah 3. Kalau di atas 3 itu dua-duanya dikasih tahanan. Oke? Sudah mata bagian atas sudah. Auricularis oculi bagian bawah itu tangan tadi bawa sini. Memang ini dibikinan mukanya video pakai YouTube YouTube kampus. Ini pelan sekali saja sampai mungkin kalian. Oke. Tutup mata.
Oke, lakukan dulu ke mata bawah. Oke ya. Dikasih naik, ditutup, dibantu tutup. Oh, ini nih. Sekali lagi ini untuk HB di bawah 3. Kalau di atas 3 ini sudah bisa mulai di atas tahanan. Kiri kanan, kan? Ini kan dibantu masih asisten. Ya. Oke, ini di tahap awal sebenarnya. Oke, lanjutnya otot apa yang seperti ini? Otot apa? Oke, otot proserus. Ini di hidung. Ya, coba angkat ke atas. Bukan. Ya, naik. Oke, naik. Ini temannya ada. Mana sih yang ini cowok? Ini tidak tutup mata ya. Pastinya melihat ke cermin. Ya, itunya. Bisa kok nggak suka? Kayak gemes tapi lucu dari rumah. Oke, karena temannya ada sedikit. Posisinya tuh tangan satu di sini. Kalau untuk orang yang ini kelihatan itu tidak mau. Ini, oke? Bisa. Ini satu tahan begini, satunya mantap atas. Iya, yang kiri yang sakit tuh. Iya. Oh, iya. Mungkin depan-depan kan biar bisa lihat.
tadi tuh yang detail-detailnya. Biasanya yang paling umum itu dilatih adalah frontalis, mata sama area mulut. Ya. Nah sekarang kita latihan langsung ya senyum, zygomatikus major sama risorius. Oke, ini. Oke, seperti ini ya. Biasanya kita di sebelah kiri ya, tarik. Kalau tadi kan ini dia dorong, kalau yang ini sering nanti kan dia ya nanti yang sakit ya ditarik ini yang sehat, terus ini didorong, oke? Dan normalnya ini kurang lebih seperti ini. Ini kurang lebih begini. Tadi karena dia yang sebelah kiri sakit, jadi kan dia tidak bisa naik, jadi kita senyum, ini bisa naik ke atas. Sesuai gerakannya, kalau dia turun, jadi kita dorong. Fitri. Bagaimana?
ditahan satu, satunya ditarik. Oke, coba tarik yang sakit. HB-nya itu dia di 6 atau di 5, itu agak susah tertarik. Tadi saya cuma contohkan pakai ini, biasanya butuh bantuan tangan yang lain. Oke, saya kembali dulu ke sini ke pemeriksaan. Ada yang saya lupa di sini terkait refleks. Ini kan untuk motor function bisa pakai beberapa tadi item pemeriksaan toh. Sensory function bisa pakai garam, gula, sama pakai kapas untuk di area mukanya, telinga sensorinya. Kemudian di refleksnya ini gejala apa sih penampakan yang khas sebenarnya pada orang-orang yang Bell's palsy. Kita kasih tekanan di sini, refleks tap bisa pakai hammer, tapi hammer terlalu besar. Pakai ini. Kalau yang ini biasanya coba ini. Ya. Ini kan kita lihat kalau gini, apa yang kalian dapat? Tadi matanya, kalau yang Bell's palsy yang satunya dia selalu dilambat dari depannya atau mungkin tidak. Ya. Oke, sama yang satu itu Bell's phenomenon. Ini juga Bell's phenomenon yang spesifik ada di Bell's palsy. Biasa Bell's palsy kalau tadi kalian di gambarnya itu susah menutup mata. Ya, intinya dia pada saat menutup mata itu bola mata hitamnya itu kan naik ke atas. Kalau kita lihat ini dia naik ke atas kayak gitu ya. Oke, lanjut nih di penanganan selanjutnya yaitu untuk muscle weakness selain penat strengthening. Kalau tadi kan kita lebih ke arah diagonal, dan misalnya strengtheningnya itu berupa sama aja, kurang lebih kayak tadi, kayak gini ya. Misalnya pasiennya coba angkat alisnya ke atas, itu kita kasih tahanan langsung seperti ini. Bukan dua-duanya, coba diangkat. Ini misalnya kalau dia HD3 ya, dia posisinya tuh enggak diagonal lagi, tapi dia lebih ke langsung saja lurus kayak gini. Oke, ke atas kayak gini. Kalau yang tadi bisa berapa hitungannya? Apa itu? Ya.
10 sampai 15 kali. Biasa juga diulang sampai 20 kali. Kalau prinsipnya Prof Johan, semakin banyak semakin bagus. Jadi itu biasanya memang berkisar 10 sampai 15 kali, diulang sampai 3 kali repetisi. Dan itu bukan cuma dilakukan di rumah, tapi di rumah sakit, tapi juga di rumah. Jadi 2 kali dalam sehari dengan intensitas, dengan frekuensi yang seperti itu. Intensitas. Itu makanya diajarkan pasien mirror terapi supaya dilakukan juga seperti itu. Jadi mirror terapi, kalau tadi temannya disuruh saja angkat naik alisnya, itu mirror terapi kita minta pasiennya coba angkat alisnya. Ini kan satunya enggak bisa, maka pasien dengan tangannya sendiri itu dia bantu dengan posisi yang sama, simetris. Dihitung, ditahan 10 sampai 10 hitungan, 8 sampai 10 hitungan, itu diulang juga sampai 10 sampai 15 kali dan 3 set. 10 sampai 15 repetisi tadi ya, maksudku apa? Makanannya 3 sampai 5 second, baru kita suruh turun. Oke? Kayak gitu. Jadi ini langsung dengan mirror exercise dulu. Jadi kita angkat ke atas seperti ini, ditahan. Oke. Ini dengan HB ke bawah, HB3 ke bawah, dikasih assisted. Kalau misalnya dia sudah bisa, maka dikasih sedikit tahanan. Coba angkat alisnya ke atas. Nah ini kita kasih ke atas. Atau seperti ini. Coba angkat alisnya. Dia belum simetris. Misalnya baru seperti bagian ke bawah begini. Itu kita suruh, bukan suruh. Dia tambahkan sedikit lagi ke sini. Nanti dia lihat di cermin sampainya dia simetris. Ini juga adalah salah satu bentuk terapi untuk facial synkinesis. Ya. Jadi kayak gitu ke bawah. Jadi coba senyum. Nah senyumnya, biasa karena senyumnya ini tidak simetris, minta pasiennya coba ibu ulangi sendiri tangannya, 2 tangannya ini. Sekarang coba ininya tarik ke atas. Coba senyum, baru ininya yang menarik. Coba ini menarik. Ke depan. Kayak gitu. Ini juga bisa dilakukan di rumah, mirror exercise. Ini bisa kasih tahanan ya, kayak tadi prinsipnya. Ini dikasih ke atas. Ini kalau bukanya kecil sebenarnya nggak perlu uji juga pakai ini. Bagaimana? Bisa bagaimana gitu? Oh ya, bisa juga ini. Bisa juga ini. Oh ya, bisa. Sekarang tarik aja. Ini mukanya nggak akan bisa kalian kasih tahu muka gitu. Oke, dulu kita kembali dulu ke strengthening yang awal. Strengthening itu bisa seperti ini. Angkat ke atas alisnya, terus bisa kita kasih tahanan kalau dia sudah ada 3 ke atas. Ini tahanan biasa. Atau sekalian kita kayak tadi sinyalnya, prinsipnya kalau metode yang biasa. Untuk senyum, coba senyum. Ini dikasih tahanan seperti ini dan dikasih ya kurang lebih seperti ini. Tapi dia dalam posisi baring, strengthening biasa. Tidak perlu melihat ke cermin. Jadi posisi baring dilakukan seperti itu. Dan ini yang umumnya dilakukan di rumah sakit ya. Tidak semua rumah sakit punya cermin untuk terapi. Oke. Anggap ini dia dari posisi baring pasiennya ya. Coba angkat ke atas, ini kita bantu seperti ini, kembali sambil dilatih tutup mata seperti ini. Kalau tadi tutup matanya pengen seperti ini dia ke bawah seperti ini. Oke. Kemudian kita latih senyum. Nah baru kemudian kita tarik seperti ini. Oke. Ini tidak ada tahanan di sini. Entah kita mau bantu dorong, boleh. Kita mau kasih tahanan juga boleh. Kalau misalnya nilainya cuma itu tadi, cukup kita tahu bagaimana dia sebentar ini. Tarik seperti ini, sekalian tarik begini. Bisa dibantu seperti ini, bisa. Ini kan yang sehat, sakit.
kan dia memaintain ototnya toh. Oke. Strengthening yang biasa itu biasanya dilakukan dalam posisi baring, terus kemudian kita lakukan seperti teknik PNF yang tadi, kecuali dalam posisinya itu tidak mesti harus diagonal. Bisa kalian lakukan ke atas, mata dari samping sama mulutnya juga. Oke, sama di kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama itu sudah, kemudian di facial synkinesis. Facial synkinesis itu sebenarnya agak banyak ya, mulai dari inisiasi, fasilitasi, motor kontrol, dan relaksasi. Saya gabung saja sama yang dari muscle kontraktor muscle spasm. Jadi begini rupanya, kalau kalian dapat nih pasien belas palsi, ukur dulu gradingnya, apapun itu yang kalian mau pakai. Kemudian dilakukan masasnya juga itu per otot. Jadi pertama untuk otot di sini frontalis bisa kita masas seperti ini, tahan sampai 3 second, terus diulangi sampai 3 kali saja. Ini seperti ini, kemudian dimasas seperti ini untuk otot wajahnya. Otot apa lagi namanya? Orbicularis. Ogul ya, ditarik seperti ini di atas, kemudian yang di bawah ditarik seperti ini. Colgatus superciliumnya ditarik seperti ini. Dua-duanya dimasuk atau yang bagian sehat? Semua ototnya sebenarnya. Kenapa harus dimasas dua-duanya? Mau berlanjut Kenapa belum? supaya stimulan. Ya, yang pertama yang di area lemas itu untuk meningkatkan sirkulasi darah. Ini kan dia lemas, jadi dia coba bayangkan dia posisinya. Tidak ada saya gambar ya posisi statis. Coba bayangkan kalau dia posisi statisnya selalu dalam posisi yang asimetrik. Bagaimana dalam posisi otot yang sehat itu kira-kira mengalami apa? Iya ya, atau kontraktor. Karena dia tertarik terus. Pernah nggak lihat kalian pasien belas palsi yang kronik? Pernah lihat? Sebenarnya itu ada. Ya, dia tuh seperti ini, jangan direkam ini ya. Itu begini terus, makanya tuh area yang sehat itu perlu kita stretching ke arah sebaliknya. Mau latih simetrinya, itu kan kita tarik ke area yang sehat. Oh, ya begini. Jadi gini, ini kan sebenarnya kita tarik begini tadi untuk simetrinya, ya. Sekalian bisa untuk kita tambahkan ini, kita stretching area yang sehat. Tadi kan kalau PNF kita mau lagi kekuatannya kan. Ini satunya yang sehatnya ini kita kasih tahanan, yang kirinya kita kasih fasilitasi ototnya. Misal ada kontraktor, maka cara fasilitasi adalah cara latih. Yang sebelah sininya itu kita fasilitasi ke sininya, naik untuk dia melatih simetrinya, ya. Sisi sininya daripada kalau di PNF kita kasih dorongan, tahanan, ini kita kasih justru dorongan supaya ini area sini dia terstretching, terulur. Ini seperti ini. Ini tidak maksimal cara stretchnya karena dia dalam posisi stretching dalam posisi berbaring ya. Nah, ditarik supaya tersangga kepalanya. Kurang lebih seperti itu, kayak gini. Untuk melatih synkinesis itu stretching untuk muscle kontraktornya, jadi dilatih saja berbalik arah dari fungsi ototnya. Oke, selain dengan bisa dilakukan dengan masas. Untuk synkinesis itu bertahap, mulai dari inisiasi, fasilitasi, motor kontrol sama relaksasi. Jadi sama di kurang lebih tuh untuk penanganan neuromuscular facial reeducation kita mulai dari masas untuk otot-ototnya semua, baru disuruh pasiennya. Yang paling penting untuk synkinesis itu adalah pasiennya harus lihat di cermin. Kita edukasi pasien bahwa Bapak kalau misalnya untuk senyum itu
Yang harus bergerak itu adalah otot bibirnya, bukan otot matanya. Jadi coba senyum. Nah, senyumnya itu kita minta pasiennya perlahan-lahan senyumnya. Kembali. Jadi senyumnya coba senyum tipis-tipis. Ya. Kalau sudah seperti ini, terus dia tidak memicu sinkkinesis, kita kasih tahu pasiennya gerakan seperti inilah yang benar. Coba kontrol mukanya. Kalau dia sudah bisa kontrol dalam posisi sudut yang seperti itu, kita tambahkan lagi misalnya sudutnya. Coba gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Nanti kalau misalnya pasiennya sudah mulai bisa, sudah mulai terkontrol, atau mungkin sinkkinesisnya sudah berkurang, baru kita latih secara lebih masif lagi. Dikasih melete, kembali lagi ke posisi yang tadi awal. Oke? Jadi yang pertama apa dilakukan kalau ketemu pasien Bell's palsy? Ya, training. Motivation dulu itu adalah pasien Bell's palsy untuk terekar. Setelah training, melihat problemnya apa saja. Terus yang ketiga, lihat terapinya apa. Yang pertama apa? Kalau kita belajar dulu, kita lakukan massage dulu. Massage semua ototnya kiri dan kanannya. Oke. Baru yang kedua baru kita latih strengthening. Massage baru kemudian strengthening. Massage baru kita kasih stretching. Stretching ya, semua ototnya. Stretching seperti ini semua, terutama area di sini sekitarnya yang paling utama. Bukan area bawah, bukan. Ini yang bagus. Oke, setelah stretching baru kita lakukan strengthening. Itu entah mau pakai strengthening yang biasa tanpa metode ini atau bisa pakai yang pendek. Nanti coba tanya. Oke, sudah seperti itu. Dan terakhir kita lakukan edukasi mirror. Oke, mirror terapinya. Kita lakukan kembali mirror terapinya sekalian untuk edukasi program. Angkat alis ke atas, ya gitu. Dan untuk otot mulutnya kita minta pasiennya untuk meniup, keluarkan mulut. Meniup panjang-panjang sama menggembungkan pipi untuk otot buksinatornya. Nah, untuk pada saat menggembungkan pipi, pada saat menggembungkan pipi, ini biasanya dia terbuka. Kita kan bisa menutup full ya. Pada pasien kalau pas itu dia terbuka sepotong. Jadi kita minta pasiennya supaya dia tutup di sininya, baru dia menutup supaya dia terbuka. Itu ya untuk buksinator. Sebenarnya terlupa tadi di medan itu untuk otot orbicularis orisnya. Ya, kembali. Jadi untuk ini orbicularis oris itu untuk apa? Ya kayak gitu. Apa namanya? Ya kayak gitulah. Sama aja lah kurang lebih. Oke, kembali. Bagaimana tuh? Baru ini kita bantu seperti ini ya. Untuk orbicularis
panduan penggunaan elektroterapi yang dikeluarkan oleh Kanada, itu kontraindikasi diberikan elektrikal stimulan pada area-area yang sedang mengalami regenerasi. Ya, bukan menghambat, sebenarnya dia mengganggu regenerasi normal. Jadi fase pertama atau regenerasi again ya, sekali lagi ini masih diperdebatkan, jadi kalian sekarang cari literatur yang lebih lengkap. Oke, ada yang ditanyakan cek fasialis bagaimana? Saya mau tanya. Cek fasialis bagaimana penanganannya? Ada yang tahu cek fasialis bagaimana penanganannya? Ini simple sekali dan ini kasusnya banyak dilakukan. Jadi untuk persiapan kalian stase profesi kuasai baik-baik yang ini ya, banyak sekali kasusnya. Ada pertanyaan terkait farmakologi, terapi dan segala macamnya. Nah ini bisa. Diagnosis itu tidak melihat usia, bisa terjadi. Ada pasien lain anak kecil, anak TK. Kayak penyebab utamanya di Penyebabnya itu bermacam-macam, tapi biasanya dia terkait dengan stres dan kondisi metabolik lainnya. Contohnya itu pada pasien hipertensi atau pada pasien penyakit jantung. Jadi beda nih kalau kayak tadi kita berikan bisa jadi ada kelemahan otot, tapi lebih ke gerakan involuntar itu kalau tinggi. Maka treatment utamanya itu adalah lebih ke relaksasi, breathing exercise sama massage. Sebenarnya lebih ke situ, relaksasi. Biasanya pasien-pasien itu kalau misalnya pencetus stresnya itu ditangani, peak fasialisnya juga akan mereda. Jadi misalnya dia tinggi tekanan darahnya atau kolesterolnya yang tinggi, atau dia pasien-pasien penyakit jantung. Ya, kalau dia semuanya terkontrol, biasanya juga agak mereda. Itu peak fasialis itu sangat mengganggu ini loh, aktivitas sehari-hari.
begitu. Jadi penanganannya pun paling biasanya tuh dalam anunya dokter saraf atau dokter-dokter yang terkait lah. Kerjanya itu dokter saraf karena dia kan bagian dari bidang saraf yang jauh. Oh boleh tahu ada terapinya ya? Sejauh ini belum pernah saya temukan, tidak pernah ada. Dan biasanya itu bisa dikasihkan ke pasien yang di spesialis. Kalau saya ingat. Bisa itu kalau di sini itu kan, tapi di sini itu tik spesialis. Yang mana? Oh ya, tik spesialis itu bisa dia kenanya di sini saja, di area kelopak mata. Bisa di atas ini. Intinya di area muka. Jadi dia bisa part-part, dia bisa semuanya. Dan tik spesialis itu yang tinggi itu biasanya dia bisa sembuh sendiri. Itu sekali lagi kayak stres, capean atau apa lagi. Bisa semakin apa? Bisa. Itu show kan kadang kayak dia jam-jam tidur langsung tak goyang-goyang yang biasa ada air orang cerita kayak gitu. Bedanya tik sama kedutan. Kedutan itu dia cuma kayak biasa sih kayak paling beberapa